Orang tawadhu itu dia tidak marah apabila dia dicela, apabila dia diremehkan orang. Tak marah dia. Dituduh dia melakukan perbuatan besar, bersikap, berbuat dosa besar, dia tidak marah. Diremehkan tidak marah, dicela tidak marah, dibilang dia melakukan dosa besar, sombong dan lain-lainnya, dia tidak marah. Limadza la yaghdab? Kenapa dia tak marah? Li'annahu yara nafsahu asyarra min dzalika. Dia tidak marah dituduh dengan demikian karena dia menganggap dirinya lebih jahat dari apa yang dikatakan orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a man tawadha'a lahu wa wada'a man takabbara wa ta'azzaza wa ta'ala 'azamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul karamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mahil kufri wa dhalalah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi wa man tabi'a minhajah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Diberikan Allah kepada kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita kembali bertemu di majlis ilmu ini. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tasi'atu wassalasun ba'dal mi'ati saniyah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-239 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, laisa tawadhu alladhi idza tawadha'a ra'a annahu fawqa ma sana, walakinna tawadhu huwa alladhi idza tawadha'a ra'a annahu duna ma sana. Bukanlah tawadhu orang yang bila mana dia menganggap bahwa dia di atas dari yang dia lakukan, dia kerjakan.
Tetapi tawadhu itu adalah bila dia tawadhu, dia menganggap bahwa dia berada di bawah dari apa yang dia kerjakan. Nah, itulah dia tuan-tuan sekalian. Lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-239 ini. Dan hikmah ini masih berkaitan dengan hikmah yang sebelumnya, hikmah yang ke-238, berbicara tentang tawadhu. Suatu sifat yang mulia, sifat yang agung, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah muliakan orang yang bersifat tawadhu, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan sebaliknya, orang yang bersifat atau bersikap sombong, Allah akan rendahkan dia, Allah akan hinakan dia, baik di dunia ataupun di akhirat. Tuan-tuan sekalian, laisat tawadhu kaman jalasa fi wara'il majlis wa ra'a annahu yastahiqqul julus fi sadril majlis. Walakinna tawadhu man jalasa fi wasatil majlis wa ra'a annahu yastahiqqul julus fi wara'il majlis. Bukanlah tawadhu seperti orang yang duduk di belakang majelis, namun dia beranggapan bahwa dia sebenarnya berhak untuk duduk di depan majelis. Ini laisat tawadhu. Ini namanya bukan tawadhu. Duduk di belakang tapi dalam hati sepatutnya aku kok di muka. Aku duduk di belakang aja lah. Begitu dia tuan-tuan sekalian. Dia masih beranggapan bahwa dia itu di depan berhak. Laisat tawadhu. Tetapi tawadhu itu adalah orang yang duduk di tengah suatu majelis dan dia beranggapan bahwa dia itu semestinya duduk di belakang majelis. Iko dia tawadhu. Duduk di tengah dia duduk di tengah, tapi dia beranggapan bahwa dia layak tempat duduknya bukan di tengah, tapi di belakang. Maka itulah sebagian makna. Bukanlah tawadhu itu orang yang bersikap tawadhu, dia beranggapan dia di atas dari apa yang dikerjakan, tapi yang tawadhu itu adalah orang yang beranggapan dia di bawah dari apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian, orang yang duduk di belakang, orang yang duduk di tengah, itu tuan-tuan sekalian belum tentu tawadhu. Dan orang yang duduk di depan ini belum tentu sombong. Takabur. Bagaimana kita mengatur hati kita ini saja tuan-tuan sekalian. Dan tawadhu ini kan dia bersifat batin. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan, senaraikan ciri-ciri orang yang bersifat tawadhu secara zahir itu. Secara batin kita tak tahu hati dia. Tapi para ulama memberikan contoh-contoh secara zahir. Mana contoh orang yang bersifat tawadhu secara zahir itu? Jadi tuan-tuan sekalian, macam manalah kita nih mengatur hati kita ini. Inilah kita bertarikat. Kita bersuluk ini dia untuk bisa kita mengatur hati kita. Mau duduk di bawah, mau duduk di atas, duduk di depan, di tengah, di belakang, hati kita atur hati kita tuan-tuan sekalian. Makanya dalam salah satu ajaran dalam tarekat Naqsyabandiyah itu, salah satu ajaran 11 ajaran dasar tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah namanya nazar barghadab. Nazar barghadab ini itu memang diutamakan untuk orang-orang pemula, orang-orang suluk pertama kali. Jadi orang suluk itu berjalan dari rumah suluk ke madrasah ini, itu adabnya memandang ujung kaki depan itu. Dia tidak boleh meluaskan pandangannya ke depan, ke kanan dan ke kiri. Bila dia duduk, dia melihat telapak tangannya. Supaya apa? Tidak terganggu pikirannya dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ajaran ini juga bermanfaat
berjalan kita memandang ke bawah dengan cara yang terbaik untuk menghilangkan sifat sombong itu. Jadi tuan-tuan sekalian, contohnya ada orang duduk di sebuah majelis atau acara dekat pasir, dekat batu, di pojok sana dia. Di ujung dia ada pasir, ada batu, ada sandal, ada sepatu dan lain-lainnya. Dia memposisikan duduk di tempat dipandang orang ini orang yang rendah hati. Tuan-tuan sekalian. Ya. Dia duduk di tempat, dia memposisikan tempat duduk agar orang memandang dia orang yang rendah hati. Itu namanya sombong. Iya. Dalam hati dia tidak begitu. Aku tak layak dekat selop orang. Aku layak di muka. Disitulah tempat aku. Itu takabur yang sebenarnya. Al-mutawadhi huwa alladhi idza ukrima ra'a annahu la yastahiqqul ikram. Wa ra'a anna ghairahu aula bil ikram. Orang yang tawadhu itu bila ia dimuliakan, dia menganggap dia dimuliakan, dia menganggap bahwa dia tidak pantas untuk dimuliakan. Tak pantas dia untuk dimuliakan. Dan dia menganggap bahwa orang lain itu lebih pantas untuk dimuliakan daripada dirinya. Ini tawadhu, tuan-tuan sekalian. Bukan berarti dia tidak mau dimuliakan. Tidak begitu. Bukan berarti dia tidak mau diagungkan. Bukan begitu, tuan-tuan sekalian. Dia tidak menolak. Dia tidak ingin saja. Bahkan dia beranggap bahwa orang lain selain dia itu lebih pantas untuk dimuliakan. Ini contohnya begini, tuan-tuan sekalian. Datang kita ke rumah orang. Dibontangkan rumah itu, sohibul bait karpet merah. Kedatangan kita. Kita sebenarnya merasa malu dibentangkan itu. Kenapa? Karena kita tidak layak untuk duduk di tempat yang dibentangkan itu. Tak layak kita. Akan tetapi untuk menyenangkan hati tuan rumah, duduk juga lah kita di situ. Boleh tuan-tuan, itu tak jadi soal dia. Bukan kita meminta, Iko meminta dia. Iko masalahnya. Minta dimuliakan, minta didahulukan, semua untuk diagungkan. Ini tak boleh. Allah paling benci terhadap orang yang seperti ini. Tak mau Allah menengoknya nanti. Terasa hati itu, Tuhan. Datang kita ke rumah orang, dibentangkan karena terasa, ya Allah. Tak patut aku begitu disambut macam gitu, tak patut. Duduklah. Ayo, kalau dipersilakan duduk. Ayo. Jangan boleh bertingkah begitu. Ayo. Usah lagi nanti koci hati yang rumah tuh. Duduk dengan baik. Dalam hati Allah yang maha tahu itu. Dalam hati kita tak pantas kita untuk duduk di tempat mewah itu. Itu dia bawa orang tahu. Hati siapa yang tahu? Al-mutawadhi la yaghdabu idza utiba aw intukisa. Wa la yakrahu ay yudhamma aw yukdhafa bil kabair. Orang tawadhu itu dia tidak marah apabila dia dicela, apabila dia diremehkan orang. Tak marah dia. Dituduh dia melakukan perbuatan besar, bersikap berbuat dosa besar, dia tidak marah. Diremehkan tidak marah, dicela tidak marah, dibilang dia melakukan dosa besar, sombong dan lain-lainnya, dia tidak marah. Limadza la yaghdab? Kenapa dia tak marah? Li'annahu yara nafsahu asyarra min dzalika. Dia tidak marah dituduh dengan demikian karena dia menganggap dirinya lebih jahat dari apa yang dikatakan orang itu. Dia lebih jahat. Dia tahu dia tentang diri dia. Orang tak tahu tentang diri dia. Maka ketika orang mengatakan kepadanya, fulan itu sombong, senyum aja dia. Kenapa?
dia 3 kali lipat lebih sombong. Dia kata, dalam hati, itu ringan lagi. Orang katakan aku sombong, itu betul. Memang aku 3 kali lipat lebih dari itu, sombong aku. Dikatakan, tuan-tuan sekalian, dia adalah cinta dunia. Orang yang cinta dunia, dia tidak marah. Karena dia tahu memang dia cinta terhadap dunia itu. Tapi orang yang inginkan kemuliaan itu, dibilang dia sombong, dibilang dia cinta dunia, dicari alasan. Dia pun mengamuk. Mengamuk dia. Kecil hatinya, marah, dia merajuk dan lain-lainnya. Dan kita ini ayyuhas salikun, orang-orang yang mengambil tarekat al-suluk, kita dilatih hati kita untuk begitu. Dilatih hati kita untuk bersikap yang demikian itu. Dituduh orang kita begini begitu, senyum saja. Memang tuduhan itu adalah benar adanya. Bukan tidak betul, benar adanya. Jadi apa yang dikatakan oleh orang itu terhadap kita, itu lebih ringan dari apa yang kita rasakan, tuan-tuan sekalian. Cinta dunia, oh tidak. Belum ada kesempatan aja. Kalau ada kesempatan lebih parah dari mengatakan lagi. Tuan-tuan sekalian. Jangan kita mudah mengatakan orang fulan di luar sana, jabatannya ini, belum tentu. Kalau kita menduduki jabatan itu, mungkin kita lebih parah dari dia. Doakan dia sehat, selamat, amanah dalam pekerjaannya. Itu lebih elok dia. Itulah maksud wala yakrahu ayyudzamma aw yukzafa bil kabair. Dia tidak benci, dicela, didakwa, suka buat dosa besar, tuan-tuan sekalian. Baik. Al-mutawadhi la yahrisu ala ayyakuna min indin nas qadrun wala jahud. Orang tawadhu itu dia tidak ingin atas bahwa adalah diri dari sisi manusia itu ada qadrun dan jah, pangkat dan kedudukan. Inilah di antara ciri-cirinya itu. Yang jelasnya orang tawadhu itu dia tidak ingin orang memuliakan dirinya. Dia tak mau dia. Lain kalau dimuliakan. Ada orang tidak mau dimuliakan. Lain orang yang memuliakan orang itu lain, tuan-tuan sekalian. Lain pula orang yang menginginkan kemuliaan itu. Ya, tapi orang yang tidak menghendaki kemudian dimuliakan, itu dia tidak jadi soal. Dia tidak mengingini, tidak menghendaki kemuliaan, tapi orang-orang memuliakannya, itu tidak jadi soal, tuan-tuan sekalian. Dan kalau kita mulia, biarlah kita dengan adab kita. Dengan adab kita, dengan ilmu yang kita ada. Itulah kemuliaan, ketaatan itu. Kalau kita mulia karena harta, habis harta kita, hilanglah kemuliaan kita, tuan-tuan sekalian. Udah banyak contohnya itu dah. Dipandang setiap hari, tak jauh juga dia. Kalau kita dimuliakan di orang karena harta, tamat harta itu, habis harta itu tuan, habis juga lah kemuliaan kita. Tak ada orang dekat lagi dengan kita. Ternyata selama ini orang dekat dengan kita karena harta kita. Tak pandai kita mengolah harta kita itu. Kalau kita dimuliakan karena jabatan kita, berapa lama jabatan itu? 5 tahun kah? 10 tahun kah? Atau lebih 10 tahun kah? Tamat jabatan kita, habis juga kemuliaan kita. Yang kita sayangi, yang kita sedihkan, tentu kita berdoa kebaikan-kebaikan itu. Ada orang menjabat satu jabatan, sebulan, 2 bulan, tahapo-hapo di gojokannya. Buat ini, buat itu. Dia sangka seakan-akan dia menjabat itu untuk selamanya. Ini candunya jabatan. Orang kalau sudah pernah menjabat, seleo dia. Tondak dia keluar dari jabatan, tondak lagi dia. Itu candu dia. Ada candunya. Jadi macam mana? Doakan. Sehat dia. Begitu tuan-tuan. Kita orang suluk diajar sehat, selamat dia, amanah dalam pekerjaannya. Dulu tak ada jabatan, elok-elok aja.
Udah ada jabatan, huru hara. Huru hara. Nampaklah mungkin tak berkahnya. Jadi tuan-tuan sekalian, dia ciri orang di antara ciri orang yang bersifat tawadhu itu, dia tidak ingin, tidak menghendaki kemuliaan itu. Tapi orang memuliakannya, itu tidak jadi soal, tuan-tuan sekalian. Li'annahu yara nafsahu la yastahiqqu dzalika. Karena dia melihat, memandang, menganggap dirinya tidak berhak untuk yang demikian, untuk dimuliakan. Tahu dia. Al-mutawadhi huwa alladhi yara anna an-nasa makhdu'un bima yazunnuna ma fihi minas salah wat taqwa. Orang yang tawadhu itu, tuan-tuan sekalian, orang yang tawadhu itu adalah orang yang menganggap bahwa manusia itu tertipu dengan sangkaan mereka terhadap diri. Itu di orang tawadhu. Makhdu'un, tertipu. Jadi orang tawadhu itu menganggap manusia itu tertipu terhadap sangkaan mereka terhadap dirinya sebagai orang yang soleh, orang yang takwa. Mereka tertipu. Maka dikatakannya, sekiranya tidak ada larangan dalam agama untuk membuka aib ini, sekiranya tidak ada larangan dalam agama membolehkan aku untuk membuka aibku ini, la azharaha linnas min su'i batinihi wa taqsirihi fi haqqillahi ta'ala. Apa dia? Niscaya aku akan buka aib diriku kepada manusia daripada jahatnya batinku dan taksirku, bahwa manusia tertipu, tuan-tuan sekalian. Begitulah dia. Kalau agama itu membolehkan aku, tak sangguplah kita. Sekiranya agama membenarkan aku membuka aibku, akan kubuka aibku kepada manusia, supaya manusia tidak tertipu. Aku bukan soleh. Aku bukan takwa seperti kalian sangkakan. Aku banyak kotor, jahat. Batinku tidak enak. Inilah dia akhlakul mutawadhi. Akhlak orang-orang yang tawadhu itu, tuan-tuan sekalian. Makanya terkadang kan ada adab-adab itu. Adab murid terhadap guru, adab guru terhadap murid, adab murid sesama murid, ada dia. Itu bukan sebagai doktrin, bu, tidak dia. Terkadang bukan kita untuk menjaga, tidak. Tidak. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, seorang murid ini dia, bila melihat murid yang lain, atau melihat guru dia, manusia kan tidak sempurna. Cara makan berbeda, cara ketawa berbeda, cara minum berbeda, cara berjalan berbeda, cara duduk berdiri pun berbeda. Perbedaan itu akan menumbuhkan nilai-nilai. Kalau murid melihat seseorang, oh begitu cakapnya, goliat. Kenapa? Karena manusia memang mahal khotok wa nisyan, tempat lupa dan kesalahan. Tempat lupa dan kesalahan. Kalau kita menghormati seseorang, boleh jadi karena kita tidak serumah dengannya. Tapi setelah kita serumah dengannya, tuan-tuan sekalian, serumah kita dengannya, ya macam rumah tangga lah, suami istri. Dia akan terjadi kegoncangan. Itu kan disebutkan dalam pernikahan, biasa disebutkan barakallahu laka wa baraka alaika. Laka dan ala. Harful lam ini dan harful ala ini. Huruf lam dan huruf ala, bila dia bertemu dalam satu kalimat, itu yang lam itu untuk kebaikan, yang ala itu untuk keburukan. Jadi artinya dalam rumah tangga itu, bila ada kebaikan, membawa berkah. Bila terjadi huru hara, ada keberkahan juga, begitu maksudnya. Barakallahu laka wa baraka alaika. Ketika rumah tanggamu harmonis, membawa keberkahan.
Dan ketika rumah tanggamu tidak harmonis, membawa keberkahan. Kenapa? Karena sebelum menikah, sebelum rumah tangga, mereka tidak tahu sifat masing-masing. Setelah berada dalam satu rumah, tahulah macam mana kita nak bondo. Dari sifat asli kita, tuan-tuan sekalian. Rupanya suami kalau makan 5 kali tambah. Bukan tanggung-tanggung, bukan sekali 2 kali, 5 kali. Kalau menyuap kok, kalau artis-artis menyuap dia tuan-tuan sekalian, karena 3 jari dia. Kadang 4 jari, Iko 5 jari. Tengok, walah, udahlah, Iko lah dia. Ada, macam lagi? Macam mana dia buat lagi? Sudah diikat dia. Jadi mudah-mudahan kesemua yang engkau sukai dan apa yang tidak engkau sukai diberkati oleh Allah Subhanahu. Itu Rasulullah ketika akan berkahwin dengan Siti Aisyah. Ada yang mengatakan Siti Khadijah. Kita bawa riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Suamimu ini kan sudah jarak yang jauh, tuan-tuan sekalian. Jarak yang jauh. Itu pun menjadi pro dan kontra, perdebatan luar biasa. Orientalis di sini mencari kelemahan Islam. Bahwa Nabi itu menikahi apa perempuan di bawah. Mereka tak paham sebenarnya. Maka dikatakanlah kepada Aisyah ini radhiyallahu anha bahwa calon suamimu ini adalah orang yang sangat mulia. Sangat mulia. Sifat segalanya sangat sempurna. Iyalah. Dan dia sudah dengar dari anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua mengatakan bahwa calon suami itu adalah orang yang sangat mulia. Berkahwinlah mereka. Dan ketika mereka serumah, apa kata Aisyah? Bahwa suamiku itu lebih mulia dari apa yang perkatakan orang-orang itu. Rupanya, cita manusia bahwa Rasulullah ini orang yang mulia. Ingat pokoknya. Ketika aku melihat langsung tidurnya, duduknya, berdirinya, semuanya sempurna lebih apa yang diperkatakan orang. Masalahnya kita. Suamimu itu baik waktu. Iyalah. Dan calon istrimu itu luar biasa. Kita tuan-tuan sekalian, kan kita selalu memberikan nasihat tentang perjodohan dan lain-lain. Janganlah nih Bapak Ibu sekalian, anak ini ingin berangan-angan mencari suami seperti Ali bin Abi Thalib. Tak ada pedo. Yang laki pula dia ingin mencari seperti Fatimah Az-Zahra sampai kiamat. Tak ada pedo. Yang ada aja lah. Yang penting elok uang agamanya, elok tuan-tuan sekalian. Berapa banyak seorang suami, calon suami yang jahat, akhirnya baik. Yang baik akhirnya jahat. Kalau Rasulullah dipandang oleh Aisyah awalnya orang yang mulia, setelah serumah dengannya, lebih mulia dari yang diperkatakan orang. Selain Rasulullah, akan seperti Rasulullah itu. Yang saya katakan tadi, itu calon suami itu baik, elok kojonyo, lembut orangnya, kita pun seleo lah. Setelah satu rumah, tak betul. Tak betul. Tuan timo aja. Karena tidak akan ada kesempurnaan itu. Manusia di tempat salah, tempat khilaf dan lupa. Terimalah. Mohon pada Allah. Maka cara berdoa itu saya ajarkan juga. Makruh hukumnya ibu, bapak berdoa, ya Allah jadikan fulan bin fulan itu jodoh untuk anakku. Itu makruh hukumnya. Jadi macam mana cara berdoanya? Kaitkan kepada kebaikan. Ya Allah, sekiranya fulan bin fulan itu baik untuk anakku, dekatkan dia. Begitu tuan-tuan sekalian. Ada orang akad nikahnya di muka Ka'bah, perkawinnya di tempat yang luar biasa, umur perkawinan sebulan aja. Ada orang akad nikah di musola aja, 3 kuyak-kuyak di musola, biasa aja. Sampai akhir hayat, tuan-tuan sekalian. Jadi kita, kalau kita mau menikahkan anak, sambil-sambil lah saya nasihat malam nih.
Ya, sambil-sambil. Kalau kita mau menikah anak kita yang biasa-biasa aja. Ya, tidak mewah kali, tidak lapo kali. Ya, tuan-tuan sekalian. Jadi kata Aisyah, kemuliaan suamiku lebih dari yang diperkatakan oleh orang-orang itu. Rupanya begitu mulianya Rasulullah itu. Sangat mulia, tuan-tuan sekalian. Bau, wangi terus. Langkahnya hebat. Ketawanya luar biasa, senyumnya. Semuanya luar biasa. Tak ada yang tercelah dari Rasulullah. Kalau ingin melihat orang yang sempurna, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Yunus ibnu Ubaidillah. Berkata Abu Yunus Ubaidillah. Ini waqad sarafa min Arafatin, kata beliau, lam asyuk fir rahmati laula anni kuntu fihim. Jadi Abu Yunus nih, tuan-tuan sekalian, ketika beranjak pergi dari padang Arafah, beliau berkata, kata beliau, aku ragu ya bahwa di padang Arafah itu, tuan-tuan sekalian, rahmat Allah turun di padang Arafah itu. Kata beliau, kalau aku tidak ada di padang Arafah itu, kata Abu Yunus, maka manusia-manusia yang ada di padang Arafah, niscaya mereka akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung aku ada di tengah-tengah mereka, aku menjadi ragu. Adakah mereka dapat atau tidak? Kenapa? Karena aku ada di situ. Karena beliau merasa jahatnya beliau. Lebih jahat dari manusia lain. Begitu tuh. Wali-wali itu begitu tawadhunya. Ini orang yang ada di Arafah, di padang Arafah ini. Kalau tidak ada aku, mereka akan mendapatkan rahmat. Berhubung aku ada di tengah mereka, aku jadi ragu. Apakah mereka dapat atau tidak. Karena banyaknya dosa. Padahal oleh Allah, tuan-tuan sekalian. Nabi Yunus bin Matta berkata. Ini beliau Nabi Yunus, tuan-tuan sekalian. Ya, ayahnya Matta. Dari keturunan Benyamin, kata Nabi Yunus alaihissalam. Ini dikatakan muhasabah tingkat tinggi. Renungan tingkat tinggi. Memang banyak versi riwayat tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam bin Matta. Ketika beliau meninggalkan kampungnya, riwayat mengatakan beliau marah. Setelah beliau berdakwah di tengah kaumnya tidak mau mengikuti seruan beliau. Sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya beliau marah dan beliau katakan dalam tempo 3 hari azab akan turun di atas kamu. Beliau pun keluar. Marah kita lain dengan marahnya Nabi, tuan-tuan sekalian. Orang kampung itu melihat setelah tempo itu, orang kampung itu melihat tanda-tanda turunnya azab yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Dan mereka membenarkan perkataan itu. Mereka insaf dan bertaubat, Allah tidak jadi menurunkan azab itu. Tapi Nabi Yunus sudah keluar kampung. Dia kecil hati. Sehingga beliau menaiki perahu. Yang pada akhirnya cerita itu dikisahkan. Beliau dicampakkan ke tengah laut. Dan ditelan, dimakan oleh ikan yang besar. Ikan nun katanya, ikan besar, ikan paus. Ada yang mengatakan dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan 7 hari 7 malam. Dan ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Tetapi supaya tuan-tuan tahu, laut gembira, ikan-ikan gembira dengan keberadaan Nabi Yunus dalam perut ikan itu. Tengok tuh. Laut bergembira yang lapisan-lapisan yang luar biasa. Gelapnya laut itu. Segala tumbuh-tumbuhan yang ada di laut, ikan-ikan bergembira. Bahkan ikan yang memakan Nabi Yunus itu ikut gembira, senang hatinya. Apa bacaan Nabi Yunus? Ketika sudah berada dalam perut ikan itu, zikir beliau, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, bahwasanya sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Tengok tuan-tuan, pengakuan luar biasa oleh seorang tokoh, seorang Nabi Yunus, mengaku zalim hanya berbuat sekali selama hayatnya. Apa dia? Dia hanya keluar dari kampung dia dan dia merasa zalim. Ini kuntu minaz zalimin, mengaku bahwa dia zalim. Sekali bohat. Kita kok yang tiap hari menzalimi bini, menzalimi anak, jiran, kita sombong, merasa tak zalim. Tengok tu. Setiap hari kita sombong, setiap hari kita menuduh orang, berkata tidak baik, tak pernah insaf. Nabi Yunus sekali saja dia, ini kuntu minaz zalimin. Pengakuan yang luar biasa. Inilah yang kita contohkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling suka pengakuan-pengakuan, ya Allah, hambamu lemah. Ya Allah, hamba banyak dosa. Allah suka dengan hal seperti ini, tuan-tuan sekalian. Kan tidak berbuat tidak wajar, sekali saja dia mengaku kezaliman dirinya itu. Nabi Yunus alaihissalam. Setelah 40 hari 40 malam dimuntahkan. Di mana dia? Kan dikatakan Jibril itu malaikat, dia iba, dia sedih mendengar. Kenapa? Ditanya Allah. Kami sangat tahu suara itu. Suara dengan rintihan itu. Kami tahu. Jadi kenapa? Jadi mereka mengharap untuk disudahkan. Maka ditamankanlah. Maka Allah perintahkan Jibril kepada ikan itu, difirmankan, lalu ikan muntahkan. Maka keluarlah Nabi Yunus di tempat di mana beliau naik pada awannya itu. Dan kisah itu sangat panjang, tuan-tuan sekalian. Ada di tafsir. Ya, biasanya kita mengaji tafsir Jalalain itu. Rasulullah SAW, ketika beliau tidak mendapatkan bantuan lagi, Rasulullah kemana-mana tak dapat, pergilah beliau, hadapkan wajah beliau, pergi ke Taif, mengharapkan bantuan di sana. Bukan bantuan yang diharapkan. Rasulullah pun, tuan-tuan sekalian, demikian juga bukannya kita. Beliau berharap dapat bantuan yang baik, justru sebaliknya. Dicaci, dimaki, dilempar, sehingga beliau berdarah. Akhirnya beliau masuk ke sebuah kebun kurma. Di sana beliau berdoa, mengakui kelemahannya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Itu pengakuan yang luar biasa, mengaku tentang ketidakberdayaan, kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak pernah marah. Bahkan ketika pengaduan itu didengar oleh malaikat penjaga gunung, malaikat itu berkata, "Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku untuk kubalikan gunung itu ke kampung itu." Jangan, kata Rasulullah. Insya Allah di kemudian hari anak cucu mereka akan meluk agama Islam. Taif, Islam semuanya. Kalau malaikat datang pada kita, Tuhan, perintahkan kepadaku, biar kubalikkan gunung itu ke kampung itu. Jangan lama-lama lagi, mainkan terus. Jangan lama-lama lagi, jangan mainkan terus. Aku dah kuat betul dah. Nabi tidak begitu, tuan-tuan sekalian. Hasilnya sekarang Taif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qad illastajaba lah. Tidak berdoa dengan doa Nabi Yunus itu oleh seorang muslim, melainkan dikabulkan doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita boleh berdoa secara tawassul, tuan-tuan sekalian. Macam mana caranya? Allahumma inni as'aluka bi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin an taqdiya hajati. Doa tawassul begitu dia. Ya Allah, hamba minta kepada engkau berkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin an taqdiya hajati. Engkau tunaikanlah hajatku, ya Allah. Maka Allah kabulkan, tuan-tuan sekalian. Disebutkan dalam sebuah hadis, man da'a biha fi maradhihi 40 marrah mata fi maradhihi dzalika u'tiya ajra syahidin
fa inna bara'a waqad ghufira lahu jami'udz dzunubi. Orang yang sedang sakit membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sakit dibacanya 40 kali, arba'ina marrah. Jika dia mati syahid. Jika dia sembuh dibersihkan Allah dari dosa-dosanya. Ini amalan teman-teman sekalian, ini amalan. Ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil itu Nabi Ibrahim, dan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baik, teman-teman sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Tak ada orang yang paling mulia melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya beliau itu dipanggil Muhammad aja oleh sebahagian sahabat. Orang kafir sudahlah. Oleh sebahagian sahabat beliau dipanggil ya Muhammad. Rasulullah tak ada masalah mau dipanggil Muhammad. Sehingga turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau memanggil Rasul itu seperti memanggil kamu sebagian dengan sebahagiannya. Tapi panggillah dengan panggilan ya Rasulullah. Begitu tuan-tuan. Rasulullah tak ada masalah mau dipanggil Muhammad. Tak ada masalah beliau. Allah yang menegur sahabat. Namanya Sayyidul Mutawaddi'in, penghulu segala orang yang tawadhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat tidak pernah memanggil Rasulullah dengan ya Muhammad, tidak ada. Begitu takzimnya Allah kepada Rasulnya, ya Muhammad, tak ada. Tetapi kepada nabi yang lain Allah panggil ya Nuh, ya Musa, ya Ibrahim, dan nabi-nabi lainnya. Tetapi kepada Nabi Muhammad beliau sebutkan gelarnya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir. Begitulah penghormatan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, apa yang dapat kita simpulkan adalah orang yang bersifat tawadhu itu orang yang tidak ingin dimuliakan. Tapi kalau orang memuliakannya, maka tidak jadi soal. Orang yang tawadhu itu Allah muliakan, dunia dan akhirat ditinggikan derajatnya. Sementara orang yang sombong takabur, Allah rendahkan derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersikap tawadhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'd tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.